Ibu bapak dan saudara-saudari sekalian yang terhimpun dalam Jemaat Tuhan GPIB Jemaat Sumber Kasih, selamat malam, Shalom. Kita bersyukur Tuhan selalu hadir dan bersama-sama dengan kita di rumah ini. Mari kita tenangkan hati dan pikiran untuk masuk dalam ibadah keluarga. Hampirlah dengar doaku, Yesus penebus. Orang lain kau hampiri, jangan jalan terus. Yesus Tuhan, dengar doaku. Orang lain kau hampiri, jangan jalan terus. Ibu bapak dan saudara-saudari sekalian, mari kita satu dalam doa untuk mengawali ibadah keluarga kita. Kita berdoa. Kami serahkan ibadah keluarga ini dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Amin. Allah itu bagi kita tempat perlindungan dan kekuatan. Sebagai penolong dalam kesesakan sangat terbukti. Sebab itu kita tidak akan takut sekalipun bumi berubah, Sekalipun gunung-gunung goncang di dalam laut, sekalipun ribut dan berbuih airnya, sekalipun gunung-gunung goyang oleh geloranya. Allah dimuliakanlah bersama Putra Tunggalnya yang menebus manusia. Haleluya, haleluya, haleluya. Umat Tuhan, kita akan masuk dalam pemberitaan firman Tuhan. Sebelum kita membaca sabda Tuhan, mari kita berdoa. Kami berterima kasih Tuhan, kami boleh berkumpul di rumah kami masing-masing untuk memuji dan memuliakan nama-Mu. Saat ini Tuhan, kami akan membaca sabda-Mu dan merenungkan. Kami menyerahkan seluruh hidup kami di bawah tuntunan hikmat-Mu, sehingga pada saat kami membaca, kami boleh mengerti akan maksud Tuhan. Terima kasih Bapa, di dalam nama Yesus. Amin. Umat Tuhan, pembacaan kita dari kitab Perjanjian Lama, Yeskiel pasal 37, Yeskiel 37 ayat 24 sampai dengan ayat yang ke-28. Firman-Nya tertulis demikian. Maka hambaku Daud akan menjadi rajanya, dan mereka semua akan mempunyai satu gembala. Mereka akan hidup menurut peraturan-peraturanku dan melakukan ketetapan-ketetapanku dengan setia. Mereka akan tinggal di tanah yang kuberikan kepada hambaku Yakub,
di mana nenek moyang mereka tinggal. Ya, mereka, anak-anak mereka maupun cucu cicit mereka akan tinggal di sana untuk selama-lamanya, dan hambaku Daud menjadi raja mereka untuk selama-lamanya. Aku akan mengadakan perjanjian damai dengan mereka, dan itu akan menjadi perjanjian yang kekal dengan mereka. Aku akan memberkati mereka dan membuat mereka banyak, dan memberikan tempat kudusku di tengah-tengah mereka untuk selama-lamanya. Tempat kediamanku pun akan ada pada mereka, dan aku akan menjadi Allah mereka, dan mereka akan menjadi umatku. Maka bangsa-bangsa akan mengetahui bahwa aku, Tuhan, menguduskan Israel pada waktu tempat kudusku berada di tengah-tengah mereka untuk selama-lamanya. Demikianlah firman Tuhan, terpujilah Yesus Kristus, haleluya. Haleluya, haleluya, haleluya. Selamat malam, shalom. Umat yang dikasihi Tuhan kita Yesus Kristus, ada suatu cerita nyata, ada seorang yang sukses di dalam bidang usahanya, dan dia selalu dihormati dan selalu dihargai oleh seluruh jemaat di mana dia berjemaat. Setiap ada segala acara-acara gereja, dia selalu diberikan kesempatan untuk terlebih dahulu melakukan pekerjaan-pekerjaan seperti menjadi ketua panitia, atau dia sendiri yang akan mengatur dan sebagainya, dan jemaat tersebut sangat menghormati dan menghargai atau mengikuti apa yang dia katakan. Tapi ketika usahanya mulai menurun dan akhirnya gulung tikar atau bangkrut, maka si pengusaha ini dia tidak lagi dihormati atau dikagumi oleh jemaat di mana pengusaha ini berjemaat. Orang pada cuek kepada si pengusaha, dan dia merasa sedih dalamnya. Dan dia melihat ini merupakan suatu pukulan bagi kehidupan dia. Dia melihat bahwa dia ini terlalu sombong dan angkuh. Dia merasa dirinya lah yang harus dikagumi dan dihormati. Yang seharusnya yang harus dikagumi dan dihormati bukanlah dia, harus Tuhan. Dia hanyalah alat Tuhan untuk dan supaya umat Tuhan bersama-sama dengan dia memuliakan nama Tuhan. Nah, oleh karena itu ketika dia merasakan seperti itu, maka dia mulai sadar dalam kehidupannya. Umat Tuhan yang dikasihi, seperti kita juga, kita sering lupa bahwa kita ini adalah alat Tuhan yang dipakai oleh Tuhan untuk memberitakan dan menyebarkan nama Tuhan, supaya melalui kita, pola kehidupan kita yang baik dan benar, nama Yesus diakui di dalam setiap kehidupan dunia. Tapi pada kenyataannya di dalam dunia ini, banyak sekali orang-orang yang menghina Yesus. Yang menjadi pertanyaan, kenapa orang-orang menghina Yesus? Kita melihat ketika orang-orang menghina Yesus, kita sering juga menghina mereka. Kita merasa diri kita lebih hebat dari mereka. Karena itu kita kurang menghargai dan menghargai sesama kita sebagai orang yang diutus sebagai saksi Kristus yang harus memang hidup benar dengan sesama kita.
peristiwa ini juga bukan terjadi di dalam kehidupan orang Kristen zaman sekarang. Bukan terjadi kepada setiap umat yang percaya kepada Yesus zaman sekarang. Di zaman sekarang juga orang sudah tidak lagi menghargai Yesus. Kita dipanggil untuk menjadi saluran berkat Allah untuk orang lain. Tapi kita tidak bisa menjadi saluran berkat. Dikarenakan kita merasa diri kita hebat. Kitalah yang harus dihormati dan dihargai. Kita sering menyepelekan orang-orang yang di bawah. Kita tidak menganggap dan tidak menghargai orang-orang yang di bawah. Orang-orang di bawah kita anggap orang-orang rendahan di dalamnya. Nah, ini yang terjadi di dalam kehidupan bangsa Israel. Bangsa Israel sangat sombong dan tidak menghargai bangsa-bangsa lain. Mereka melihat bahwa dialah umat pilihan Tuhan. Dan dialah yang harus masuk ke sorga. Dia yang layak bersama-sama dengan Tuhan. Tapi apa kenyataannya? Justru hari ini Tuhan membawa mereka ke tanah Babel, tanah pembuangan. Dikarenakan kesalahan mereka. Mereka yang tadinya hebat, yang merasa diakui oleh bangsa-bangsa lain dan dihormati. Sekarang bangsa-bangsa lain tidak menghormati bangsa Israel. Bahkan ke negara mereka sebagai warga negara. Sebagai satu bangsa, mereka tidak diakui lagi oleh bangsa-bangsa lain. Dan mereka dilecehkan, mereka dihina. Jemaat yang dikasih Tuhan kita Yesus Kristus. Inilah kehidupan umat manusia. Merasa diri hebat, bukan Tuhan yang hebat. Ketika kita maju, kita hebat, itu bukan karena kita. Tapi karena Tuhan. Kalau kita merasa hebat, karena segala sesuatu saya mendapatkan, saya yang berjuang, tidak melihat Tuhan, Tuhan lepas. Kalau ketika Tuhan lepas, disitulah ada kehancuran. Termasuk di dalam kehidupan bangsa Israel saat itu. Mereka sedih, mereka merasa hidup mereka tidak berarti. Tapi puji Tuhan, Allah yang kita sembah, yaitu Yahweh, Allah yang hidup, di dalam Yesus Kristus, dia kembali mengasihi kita. Dia datang di dalam dunia ini melalui kemanusiaan Yesus Kristus. Dia mengorbankan dirinya dan dia bangkit untuk mengalahkan maut. Sehingga hidup kita kembali tidak lagi dikuasai oleh maut. Tidak lagi dikuasai oleh kesombongan dan keangkuhan. Bangsa Israel yang tadinya berjaya dan dia terpukul. Dikarenakan ulah bangsa Israel itu sendiri, akhirnya Tuhan turun tangan. Tuhan katakan, maka hambaku Daud akan menjadi raja. Dan mereka semua akan mempunyai satu gembala. Mereka akan hidup menurut peraturan-peraturanku. Dan melakukan ketetapanku dengan setia di dalamnya. Kalau pada hari Minggu yang lalu kita berbicara bahwa bangsa Israel melanggar ketetapan-ketetapan Tuhan. Dia tidak setia kepada firman Tuhan di dalamnya. Hari ini dikatakan oleh firman Tuhan, kalau umat Tuhan mau digembalakan oleh Tuhan, mau dituntun oleh Tuhan, kembali lagi. Firman Tuhan katakan, kalau engkau mau hidup dalam peraturanku, menurut peraturan-peraturanku, dan melakukan ketetapanku dengan setia, maka disitulah aku akan memberikan engkau tanah yang subur. Aku tidak akan pernah meninggalkan mereka. Ini yang dikatakan oleh firman Tuhan. Aku akan mengadakan perjanjian damai dengan mereka. Dan itu akan menjadi perjanjian yang kekal dengan mereka. Aku akan memberkati mereka dan membuat mereka banyak. Dan memberi tempat kudusku di tengah-tengah mereka untuk selama-lamanya. Kalau kita hidup untuk Tuhan, kalau kita melakukan segala sesuatu ini karena untuk Tuhan, bukan karena kita, maka disitulah penyertaan Tuhan. Tuhan akan mengembalikan kehidupan kita, yaitu damai di dalam diri kehidupan kita. Tapi umat Tuhan yang dikasihi Yesus, kalau kita merasa sombong dan angkuh di dalamnya, merasa diri kita adalah orang yang terpintar, di situ kita tidak mempunyai damai. Karena Tuhan tidak akan selalu memberkati kita.
Orang yang diberkati oleh Tuhan adalah orang yang selalu mempunyai hidupnya damai dan tentram dalam hidup kita. Tidak merasa diri sombong, tapi dia harus memperlihatkan bahwa semuanya ini karena Tuhan. Tanpa Tuhan, kita tidak akan berarti. Kita akan menjadi sia-sia. Hidup kita akan menjadi percuma di dalamnya. Kita tidak akan merasa puas, akan selalu merasa kelaparan di dalamnya, akan merasa kehausan. Kalau kita merasa diri kita hebat. Dan Tuhan katakan di dalam firman Tuhan, kalau kau mau dikembalikan hidup damai, tentram di dalamnya, lakukan firman Tuhan. Semuanya adalah untuk Tuhan, bukan karena saya, tapi karena Tuhan. Saya hadir di tempat ini, saya bekerja di tempat ini, saya menjadi ini karena Tuhan mau pakai saya untuk menjadi saluran berkat-Nya agar mereka juga merasakan berkat Tuhan. Nah, kalau kita melakukan itu dikatakan, aku akan memberkati mereka dan membuat mereka banyak dan memberikan tempat kudusku. Aku akan memberikan tempat kudusku, artinya di mana tidak ada lagi penderitaan, di mana tidak ada lagi sakit penyakit di dalamnya. Aku akan memberikan tempat kudusku. Kehidupan yang kekal Tuhan berikan di dalam kehidupan kita. Kita tidak tahu apa yang akan terjadi dalam suatu perjalanan hidup kita. Tapi yang harus kita tahu, Tuhan tidak akan pernah meninggalkan orang-orang yang hidup di dalam kebenaran firman-Nya. Dia akan selalu menuntun dan memberikan kekuatan dan kemampuan supaya kita bisa melangkah di dalam setiap pergumulan hidup kita. Sehingga jiwa kita tidak menjadi tertekan, jiwa kita selalu bersuka cita dan mempunyai semangat untuk menapaki hari esok yang penuh damai, sejahtera, yang penuh dengan kemuliaan nama Tuhan. Tapi masih banyak orang Kristen hidup hanya untuk kepentingan dirinya. Sehingga kita tidak bisa merasakan kemuliaan nama Tuhan di dalam diri kehidupan kita. Kita merasa lelah, kita merasa capek dalam menghadapi kehidupan ini. Tapi kalau kita benar-benar mau untuk Tuhan hidup ini, mau melakukannya setia kepada Tuhan, apapun yang terjadi di dalam diri kita, kita tetap mengatakan bahwa Tuhan bersama-sama dengan kita. Bahwa apa yang saya lakukan bukan karena kekuatan saya, tetapi karena kekuatan Tuhan, Tuhan menyertai saya. Kalau kita mengatakan setiap langkah karena Tuhan, seperti Daud pada saat dia berhadapan dengan raksasa Goliat. Kalau kita berpikir secara akal dalamnya, tidak mungkin seorang anak kecil bisa mengalahi tentara Filistin yang tinggi, tegap, gagah, dan yang mempunyai peralatan senjata yang begitu lengkap. Sedangkan Daud yang masih kecil, dia hanya bersenjatakan alih-alih atau istilahnya ketepel sekarang. Tidak akan pernah sanggup menghancurkan Goliat. Itu karena dia katakan, aku datang bersama Tuhan. Kalau kita datang bersama Tuhan, kita melakukan juga untuk Tuhan dan Tuhan juga bekerja di dalam kehidupan kita. Dan kita mampu mengatasi masalah dengan baik. Tentara Israel, begitu mereka melihat tentara yang gagah Palestina, yaitu Goliat, mereka terduduk diam. Mereka tidak mampu, mereka takut. Karena mereka tidak lagi mau datang kepada Tuhan dan percaya kepada Tuhan. Daud menjadi seorang raja yang gagah, yang setia kepada Tuhan. Saul katakan, pakailah baju perang ini. Daud katakan, aduh ini berat. Dia lepaskan semuanya ini. Karena dia percaya Tuhan bersama-sama dengan dia. Sehingga dia mengatasi baik. Dan dia bisa melaksanakan dengan baik. Dan dia bisa memberikan kesejahteraan yang dari Tuhan untuk semua bangsa Israel. Kalau kita seperti Daud mempunyai iman yang seperti itu, kita akan memberikan kesejahteraan bagi kehidupan bangsa dan negara kita. Kita berikan kehidupan kesejahteraan bagi kehidupan umat manusia. Asal kita mau percaya kepada Tuhan. Hidup ini adalah milik Tuhan. Karena itu lakukanlah semuanya untuk Tuhan. Sehingga dimanapun kita melangkah, kita akan selalu diberkati oleh Tuhan. Amin.
Semua yang letih lesu berdosa bercela, terima rahmat Tuhanmu, percaya sabdanya. Datang saja pada Yesus, kini saatnya. Datang saja pada Yesus, terima rahmat-Nya. Dialah jalan yang benar, kedamaian bakal. Percayalah kepadanya dan terima berkat-Nya. Datang saja pada Yesus, kini saatnya. Datang saja pada Yesus, terima rahmat-Nya. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan atas kehadiran-Mu di dalam kehidupan keluarga kami. Kami boleh beribadah di rumah kami masing-masing. Kami berterima kasih Tuhan Kau hadir dalam persekutuan rumah tangga kami. Dan biarlah ya Tuhan Yesus, kami boleh dijauhkan dari sifat rasa angkuh dan sombong kami. Dan biarlah kami boleh membawa nama Tuhan di setiap aktivitas hidup kami. Kami menyadari Tuhan, tanpa Engkau dalam kehidupan kami bersama-sama dengan kami akan hancur. Jiwa kami tidak tenang. Kami akan selalu berontak Tuhan. Apalagi dengan adanya masalah corona ini Tuhan. Kami harus selalu di rumah. Kami tidak tenang. Kami merasa gelisah. Tapi hari ini ya Tuhan Yesus Kristus, kami diminta oleh Engkau Tuhan, bahwa kami harus hidup untuk Tuhan. Kami harus melakukan segala sesuatu yang baik dan benar di mata-Mu Tuhan. Dan kami percaya ketika kami mau bersama-sama dengan Engkau dan mau melakukan apa yang Tuhan inginkan di dalam kehidupan kami. Berdasarkan firman-Mu Tuhan dalam pembacaan tadi ayat 27, bahwa Engkau akan tetap menjadi Allah kami. Dan kami akan tetap menjadi umat-Mu Tuhan yang selalu dibimbing dan selalu diberkati. Sehingga di dalam segala apapun kami tetap tenang dan kuat. Bapa di sorga, berkati seluruh jemaat kami Tuhan. Rumah tangga jemaat kami Tuhan. Beri kesehatan, kekuatan di dalamnya. Jemaat-jemaat kami yang sakit Tuhan, Tuhan hadir. Tuhan jamah supaya mereka juga boleh mengalami mujizat Tuhan, pemulihan dari Tuhan, sehingga mengalami kesembuhan dan kekuatan. Bapa di sorga, kami berdoa Tuhan untuk jemaat-jemaat kami Tuhan, karena masalah-masalah ini Tuhan. Masalah corona Tuhan yang membuat seluruh jemaat kami umat-Mu Tuhan, yang tadinya bekerja Tuhan sampai sekarang tidak bekerja. Tuhan tolong mereka Tuhan, beri kekuatan. Dan kami percaya melalui orang-orang yang mampu, jemaat kami yang mampu boleh menjadi saluran berkat Tuhan untuk saudara kami yang mengalami kesusahan. Terima kasih Bapa di sorga. Kami berdoa untuk bangsa dan negara kami tercinta Republik Indonesia ini Tuhan, di mana Tuhan bangsa ini Tuhan kena wabah virus. Tuhan, hanya Engkau yang mampu mengusir wabah ini Tuhan. Oleh karena itu ya Allah Bapa di dalam Yesus Kristus, biarlah tangan kasih-Mu melenyapkan virus ini Tuhan. Sehingga kami umat-Mu yang berada di muka bumi ini Tuhan, kembali boleh bersekutu,
Secara khusus umat-Mu yang percaya kepadamu ya Yesus, datang di bait-Mu yang kudus, di rumah-Mu yang kudus, di gereja-Mu, sehingga kami boleh bersekutu dengan seluruh umat-Mu Tuhan, memuliakan nama-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus Kristus. Tuhan senantiasa memberkati kehidupan para pemimpin bangsa ini dan memberkati seluruh hamba-hamba Tuhan di dalam pelaksanaan tugas dan panggilan. Bapa di sorga, kami serahkan seluruh kehidupan kami di bawah tuntunan dan penyertaan Roh-Mu yang kudus, sehingga di dalam setiap langkah kehidupan kami hanya memuliakan nama Tuhan. Kami boleh mengagukan nama-Mu di setiap kehidupan kami. Di dalam nama Yesus yang telah mengajarkan kami berdoa. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Jemaat terkasih, sebelum kita memberikan persembahan, marilah kita mendengar firman Tuhan dari Mazmur 30 ayat 5. Nyanyikanlah Mazmur bagi Tuhan, hai orang-orang yang dikasihinya, dan persembahkanlah syukur kepada nama-Nya yang kudus. Pada Tuhanku sambil puji Yesus juru selamatku, dengan sukaria ku beri padamu dan dalam Tuhanku. Jemaat terkasih, mari kita mendoakan persembahan kita. Dari rumah kami masing-masing Tuhan, kami mengangkat persembahan ini sebagai bentuk rasa syukur kami atas kasih karunia dan penyertaan-Mu hari lepas hari. Terimalah dan kuduskanlah persembahan ini agar berguna bagi sesama dan dapat menjadi bagian dalam karya keselamatan-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Umat Tuhan, dengarkanlah amanat pengutusan dari Injil Matius pasal 28 ayat 18 sampai 20. Firman-Nya tertulis demikian. Yesus mendekati mereka dan berkata, "Kepadaku telah diberikan segala kuasa di sorga dan di bumi. Karena itu, pergilah, jadikanlah semua bangsa murid-Ku, dan baptislah mereka dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus. Dan ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang telah Kuperintahkan kepadamu. Dan ketahuilah, Aku menyertai kamu senantiasa sampai kepada akhir zaman." Umat Tuhan, berdasarkan firman Tuhan ini, pulanglah dan beritakanlah firman Tuhan dalam sepanjang kehidupanmu, dan lakukanlah setiap langkah hidup ini untuk memuliakan nama Tuhan.
Umat Tuhan, arahkanlah hati dan pikiranmu kepada Tuhan dan terimalah berkat-Nya. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal akan memelihara hati dan pikiranmu dalam Kristus Yesus.